Halo sahabat Mageti, jumpa lagi kali ini dengan saya Indah Permatasari menyampaikan info Mageti untuk Anda. Banjir Jabodetabek, apa yang harus dilakukan setelahnya? Curah hujan yang tinggi menyebabkan muka air di 3 sungai, Ciliwung, Kali Angke, Kali Pesanggerahan dan Kali Bekasi meluap. Akibat banjir tersebut telah menimbulkan kerusakan bangunan, kerugian harta benda dan bahkan korban nyawa. Landaan banjir yang dahsyat menerjang pemukiman dan menenggelamkan rumah, motor dan kendaraan roda 4, hingga aktivitas masyarakat terganggu. Adapun daerah yang terdampak banjir tanggal 4 Maret tahun 2025, terutama pada bangunan yang berdiri di bantaran sungai dan pada morfologi dataran rendah pantai utara Jakarta, Cengkareng, Jakarta Barat dan pada daerah aliran sungai Ciliwung di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Wilayah terdampak banjir terparah terjadi di Kota Bekasi, antara lain di kawasan Pondok Gede Permai, Kemang Pratama, Pertokoan Galaksi, Hyper Mega Mall Bekasi, kawasan stasiun kereta api dan terendamnya akses jalan utama. Penyebabnya karena meluapnya Kali Bekasi, Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Akibatnya ribuan masyarakat terdampak mengalami trauma di pengungsian dan menderita kerugian harta benda yang tidak sedikit. Banjir besar ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya, yaitu pada tahun 2013, 2020, dan terakhir pada tahun 2025. Maka, tidak menutup kemungkinan banjir ini akan terjadi lagi di masa depan. Banjir di kawasan Jabodetabek akan lebih parah apabila terjadi rob dan atau pasang laut, bila bersamaan waktunya dengan banjir kiriman dari kawasan Puncak Bogor. Memperhatikan kejadian bencana ini maka, sangat penting ada solusi segera, yang diperlukan dalam mitigasi bencana, baik dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang. Menurut Indra Badri, Ketua Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia, Mageti IAGI, yang harus dilakukan dalam mengendalikan banjir Jabodetabek ini perlu strategi yang matang, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah daerah agar cepat tanggap dalam menyimak peringatan dini dari BMKG tentang kemungkinan akan ada ancaman cuaca buruk. Dengan demikian antisipasi ancaman bencana dan upaya mitigasi akan lebih optimal, termasuk di dalamnya yang terkait dengan rencana evakuasi, kesiapan tempat pengungsian dan prasarananya, perbekalan bahan makanan dan obat-obatan serta air bersih. Pentingnya kesiapsiagaan petugas beserta masyarakat setempat dalam situasi darurat banjir. Kurangnya petugas evakuasi dan sarana seperti mesin pompa, perahu karet, puskesmas keliling, agar dilengkapi, sehingga dapat membantu dalam evakuasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pasca banjir. Sedangkan untuk solusi jangka panjang, Pemda agar melakukan evaluasi terhadap tata ruang daerah aliran sungai, khususnya pada bantaran sungai, pemetaan secara detail genangan banjir, normalisasi sungai seperti pengerukan sedimen pada beberapa sungai, pembersihan sampah di badan sungai, mengembalikan fungsi kanal, situ, dan perbaikan tanggul. Penting diperhatikan pula untuk melakukan pengaturan sistem drainase, menertibkan penggunaan sempadan sungai, pembuatan kolam retensi dan polder pada lokasi yang tepat. Kota Bekasi yang semakin luas dan berkembang, penduduknya memerlukan juga bendungan serbaguna sekaligus sebagai pengendali banjir kiriman dari kawasan puncak. Dalam keterbatasan lahan yang aman dari banjir, maka Bekasi memerlukan rumah susun untuk menampung warga yang mendiami bantaran sungai atau yang menjadi langganan banjir. Banyaknya alih fungsi lahan salah satu pemicu terjadinya banjir. Untuk itu menjadi penting mengembalikan fungsi lahan pada tempatnya, seperti kanal, situ dan sungai yang mendangkal dan saluran air yang telah tertutup bangunan. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga perlu, agar mengenal dan menjaga lingkungannya dengan baik dan disiplin menjaga kebersihan dari sampah serta tertib akan aturan tata ruang. Peringatan agama dan budaya leluhur tentang menjaga lingkungan perlu digalakkan kembali. Masyarakat diharapkan dapat membentuk kelompok tangguh bencana di daerah terdampak, dan selalu waspada terhadap ancaman banjir kapanpun. Indra Badri juga menambahkan, bahwa konservasi lingkungan wajib dilakukan di daerah hulu seperti pada morfologi daerah imbuhan air, hutan lindung dan taman nasional, di kawasan Puncak, Bogor, tuturnya.
Pemerintah harus tegas dalam menindak pelanggar regulasi tata ruang dan lingkungan. Di samping harus melakukan monitoring lingkungan secara rutin. Tambahnya, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mulai melakukan langkah-langkah sigap dengan membongkar belasan bangunan hibis yang tak berizin di kawasan wisata Puncak Bogor pada Minggu pertama Maret tahun 2025. Tidak hanya di Puncak Bogor, Deddy Mulyadi juga memimpin langsung pembongkaran bangunan liar yang menutupi saluran air sepanjang 5 km di Desa Srijaya dan Sri Mukti, Tambun Utara, Bekasi, Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025. Pembongkaran bangunan tanpa izin terpaksa dilakukan untuk menertibkan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya, yang menyebabkan banjir. Sungai harus jadi sungai bukan jadi rumah, demikian kata Deddy Mulyadi. Agak berbeda dengan Deddy Mulyadi, pendapat Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, dalam pernyataannya pada Rabu, tanggal 19 Maret tahun 2025, mengaku prihatin dengan penyegelan dan pembongkaran sejumlah objek wisata di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat ini. Ditambahkannya, pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah preseden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia, lanjutnya. Atas dasar itu, Widianti selaku Menteri Pariwisata, menuturkan, terus melakukan monitoring untuk memantau perkembangan situasi. Demikian saya Desi Permatasari dari Magetti, melaporkan pada Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025. Sampai jumpa pada info Magetti lainnya.